Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Hari ini adalah peringatan Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Apa yang bisa kita renungkan dari sabda Tuhan Yesus pada saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, situasi saat ini memang bukan situasi yang baik, apalagi karena pandemi COVID-19 ini. Banyak keluarga, bahkan satu keluarga bukan hanya satu orang yang terpapar COVID. Bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam, atau bisa berapa yang terpapar COVID. Dan situasinya bisa saja sangat memprihatinkan. Situasinya sangat sedang tidak baik. Bukan saja orang yang terpapar COVID yang mengalami atau yang meninggal, katakanlah. Bukan mungkin, tapi sungguh terjadi. Dalam keluarga itu bisa lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang yang meninggal. Ada suami istri yang meninggal hanya dalam waktu beberapa hari, berjarak beberapa hari. Ada orang tua dengan anak, ayah dengan ibu meninggal selang beberapa hari. Dan berita kematian begitu banyak pada saat ini, begitu boleh dibilang ya menyedihkan, ya menyusahkan. Kalau seandainya meninggal semalam lalu besok mau dikremasi, nggak bisa langsung dikremasi, bisa menunggu sampai 3 harian katakanlah. Sangat menyusahkan. Kalau dikubur juga mungkin antriannya itu begitu banyak, begitu luar biasa. Ini semua mengatakan kepada kita sekalian, situasi saat ini adalah situasi yang membuat kita penuh dengan beban, penuh dengan derita, penuh dengan air mata. Saya turut berduka cita kepada keluarga di mana anggota keluarganya itu dipanggil oleh Tuhan. Saya turut berduka cita, ikut merasakan kesedihan, apalagi minta maaf kalau keluarganya itu yang diambil atau dipanggil atau meninggal itu lebih dari satu orang. Sangat menyedihkan itu, sangat menyedihkan. Saya ikut berdoa bagi mereka yang sudah meninggal dari anggota keluarga Anda, supaya mereka itu diberi kedamaian, dibangkitkan, mengalami hidup abadi, mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari ungkapan saya tadi saya hanya mau mengatakan benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban hidup kita pada saat ini, beban hidup yang sedang Anda alami saat ini begitu berat. Tidak bisa bekerja katakanlah, karena ada peraturan PPKM. Sabar. Ini semua demi kita semua, supaya kita ini bisa katakanlah terhindar dari ganasnya COVID-19. Pemerintah sudah tahu, dan pemerintah itu menghendaki Anda selamat. Gereja juga menghendaki Anda selamat. Maka dari itu, diam dulu di rumah. Meskipun ini bukan jawaban yang tepat, karena harus bekerja, harus cari nafkah, harus cari uang. Oke, benar. Tapi mari kita dalam situasi seperti ini coba tenang dahulu. Jangan terlalu banyak aktivitas, karena bahaya COVID itu benar-benar mengincar kita. Nah, dalam situasi di mana kita berbeban berat,
beban yang begitu berat. Mari kita dengarkan sabda Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Saya juga berpikir-pikir apakah kalimat saya ini tepat, di mana kita datang kepada Tuhan sedangkan kita sedang kelaparan, sedang kesusahan, sedang kesulitan, sedang mau melakukan apa, nggak bisa kerja. Saya pikir satu hal yang penting, seksi sosial yang ada di paroki, tolong bekerja dengan baik. Bantu mereka yang kesusahan, kesulitan. Entah itu membantu natura seperti beras, gula, susu. Jadilah perpanjangan kasih Tuhan. Jadilah orang yang bisa meringankan beban, derita hidup mereka. Bantu mereka dalam gereja, dalam paroki, perhatikan mereka. Jangan biarkan mereka sendiri dalam situasi yang menyesakkan, menderita karena sakit COVID, karena ya ada peraturan. Tapi mari kita sebagai orang Katolik memberi bantuan. Gereja mau memberi bantuan. Kita adalah gereja memberi bantuan kepada mereka. Tidak tutup mata, tidak diam saja. Apalagi kalau seandainya tahu ada yang menderita sakit. Anda pada saat ini diminta juga oleh Tuhan Yesus untuk bisa meringankan beban mereka. Tuhan bukan hanya mau turun meringankan beban kita, Tuhan juga ingin menghendaki kita juga bisa dengan cara kita sendiri ikut serta meringankan beban mereka, supaya mereka tidak merasa berat dalam hidup ini. Pertolongan dari kita, bantuan dari kita itu yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari selain kita datang kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada sesama. Berilah bantuan, berilah rejeki, berilah makanan, berilah juga uang, berilah juga mereka vitamin, obat. Bantulah mereka, bantulah umat yang sungguh sedang dalam kesulitan pada saat ini. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.